Pada kesempatan ini saya akan sedikit membahas mengenai manfaat dan aplikasi psikologi agama dalam belajar mengajar. Psikologi agama adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak yang bersifat abstrak yang menyangkut dengan masalah yang berhubungan dengan kehidupan batin manusia yang mempengaruhi perbuatan manusia dan menimbulkan cara hidup manusia atau ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Urgensi psikologi agama dalam pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Keluarga menjadi lingkungan pertama anak dalam mengenal agama, khususnya orang tua, mempunyai peran yang penting dalam menerapkan pendidikan agama Islam pada anak usia dini. Karena orang tua adalah pendidik pertama dan utama anak-anaknya. Yang kedua, pendidikan kelembagaan. Pendidikan agama di lembaga pendidikan akan memberi pengaruh bagi pembentukan jiwa keagamaan bagi anak. Namun demikian, besar kecilnya faktor yang dapat memotivasi anak untuk memahami nilai-nilai agama. Yang ketiga, pendidikan masyarakat. Peran psikologi dalam lembaga ini adalah menumpuk jiwa keagamaan karena masyarakat akan memberi dampak dalam pembentukan pertumbuhan baik fisik maupun psikis. Peran dan manfaat psikologi agama dalam proses pendidik anak. Yang pertama adalah memberikan pengaruh dasar agama. Dari kenyataan bisa terlihat jika seorang anak yang masa kecilnya sudah terbiasa dengan kehidupan keagama dalam keluarga, maka nantinya juga bisa memberikan pengaruh positif dalam perkembangan kepribadian anak dalam fase selanjutnya. Yang kedua, menjaga kesusilaan. Setiap ajaran agama memiliki beberapa nilai bagi kehidupan manusia sekaligus petunjuk nilai keagamaan nantinya akan digunakan sebagai landasan nilai sosial sehingga kesusilaan nantinya akan terjaga dengan baik. Yang ketiga, sarana mengatasi frustasi dan ketakutan. Psikologi agama juga berperan untuk mengatasi frustasi dan ketakutan-ketakutan yang sering dialami. Ketakutan ini sangatlah penting dalam psikologi agama. Ketakutan tanpa objek seringkali membuat anak bingung, sedangkan ketakutan dengan adanya objek lebih mudah diatasi dengan memerangi objek tersebut. Yang keempat, berfungsi sebagai edukatif. Psikologi agama nantinya bisa berfungsi sebagai perintah atau larangan, di mana kedua unsur tersebut memiliki latar belakang mengerahkan supaya bisa membimbing seorang anak menjadi lebih baik sekaligus kebiasaan dengan segala sesuatu yang terbaik menurut ajaran agama masing-masing. Yang kelima, menyelamatkan dan mengatasi krisis spiritual. Setiap manusia tentunya selalu menginginkan keselamatan yang meliputi bidang luas. Keselamatan yang diberikan oleh agama meliputi dua, yakni dunia dan akhirat, dan setiap penganut agama diharapkan mengenal sesuatu yang dinamakan dengan supranatural. Untuk itulah psikologi agama yang merupakan salah satu dari macam-macam psikologi khusus ini harus diterapkan sejak dini agar krisis spiritual nantinya bisa dicegah. Yang keenam, menanggulangi materialistik. Psikologi agama nantinya juga berguna untuk mengatasi segala masalah yang ditimbulkan dari moderatis akibat ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga seorang anak tidak menjadikan materi sebagai pengukur dari sebuah kesuksesan yang dominan dan menimbulkan macam-macam tingkah laku dalam psikologi. Yang ketujuh, sebagai etos psikologi agama nantinya bisa memberikan nilai mengenai norma dan sikap, dan selanjutnya akan memberikan pedoman tingkah laku etnis agama dan akan memiliki nilai akhlak yang mulia dan bukan kepentingan lain. Manfaat psikologi dalam pendidikan. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu mengkaji tentang perilaku-perilaku jiwa keagamaan
mengakomodasi dan mengembangkan pemikiran-pemikiran perilaku keagamaan. Yang kedua, manfaat secara praktis yaitu dapat memahami perilaku-perilaku keagamaan yang didukung oleh motif-motif tertentu sehingga kita dapat membimbing orang berperilaku keagamaan tersebut. Yang ketiga, manfaat secara normatif yaitu dapat melihat perilaku keagamaan secara proporsional yang mendorong masyarakat dapat hidup saling menghormati antar pemeluk agama sehingga mencipta kerukunan antar umat beragama dan umat seagama. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.